Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menginjak pada beberapa video pembelajaran di dalam pembelajaran daring kolaboratif ini, di mana di dalam mata kuliah ekonomi internasional kita akan mempelajari apa itu yang disebut dengan globalisasi ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini, capaian pembelajaran yang akan kita bahas cukup singkat, ada dua, konsep globalisasi ekonomi serta tantangan dari globalisasi ekonomi itu sendiri. Nah, yang pertama, sebelum kita menginjak kepada globalisasi ekonomi, kita akan membahas secara umum apa itu sebenarnya globalisasi. Globalisasi sendiri memiliki makna, yaitu adalah proses antar individu, antar kelompok, dan antar negara di mana mereka saling berinteraksi, bergantung, berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama yang lain yang melintasi batas negara. Berasal dari kata global. Globalisasi sendiri adalah kata kerja. Berikutnya, di dalam referensi lain menyebutkan globalisasi merupakan suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah globalisasi. Belum memiliki definisi yang sangat tepat, tetapi hanya sekedar sebagai definisi kerja, sehingga tergantung dari sisi mana kita melihat. Itu globalisasi secara umum. Nah, berikutnya kita akan mengenal apa sih sebenarnya globalisasi ekonomi itu. Peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan di bidang ekonomi, baik yang sifatnya nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia, melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Beberapa globalisasi tingkatannya dari globalisasi produksi dan keuangan. Jadi dari sisi produksi barang maupun jasa yang dihasilkan sehingga bisa siap saji dikonsumsi oleh seorang konsumen. Dari sisi keuangan, produk-produk dari lembaga keuangan saat ini cukup mengalami perkembangan yang sangat signifikan, di mana saat ini sudah banyak, katakanlah yang sangat sederhana, misalnya sudah ada mesin setor tunai, jadi tidak perlu lagi kita mengantri di teller untuk melakukan setor tunai dalam jumlah yang cukup besar, kemudian dalam waktu katakanlah 1 kali 24 jam kita bisa. Nah, itu perkembangan dari sisi globalisasi ekonomi. Pasar dan tenaga teknologi. Pasar dan teknologi ini juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan di dalam bidang ekonomi, organisasi dan lembaga, serta perusahaan dan tenaga kerja. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah sifatnya multinasional itu lebih diberikan kemudahan di dalam mencari atau memposisikan tenaga kerja yang sesuai di bidangnya. Itu dari sisi globalisasi ekonomi. Pastinya setiap hal itu akan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Begitu juga dari globalisasi ekonomi. Dampak positifnya antara lain yaitu ada 5. Yang pertama adalah dengan adanya globalisasi ekonomi, dia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara karena sudah tidak ada batas, lebih memudahkan kita di dalam melakukan mobilitas baik dari sisi sumber daya alam maupun dari SDM kita. Produksi global akan lebih ditingkatkan karena memberikan ruang, memberikan kebebasan dari tenaga kerja untuk memilih bidang kerja, untuk menempati posisi bidang kerja yang sesuai dengan keahlian, background pendidikan yang dimiliki. Menyebarnya pasar untuk produk dalam negeri, sangat memberikan kemudahan, memperluas pangsa pasar, baik itu yang sifatnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Dampak positif yang keempat di dalam adanya globalisasi ekonomi yaitu turut menyediakan dana tambahan pembangunan ekonomi. Jadi memberikan kemudahan dari sisi keuangan, pinjaman keuangan untuk memudahkan pembangunan ekonomi. Yang terakhir, dapat menghasilkan modal yang lebih banyak dan teknologi yang lebih baik.
Jadi modal yang dihasilkan juga bermacam-macam, beraneka, yang nantinya pada akhirnya juga akan menciptakan teknologi yang lebih baik. Itu. Ini dampak positif dari globalisasi ekonomi. Berikutnya kita akan melihat tentang dampak negatif dari adanya globalisasi ekonomi. Karena sama dengan dua sisi mata uang ya, pasti ada positif, ada negatifnya. Nah, untuk yang negatif ada 4. Yang pertama adalah sektor keuangan menjadi tidak stabil karena semakin mudahnya melakukan pergerakan mobilitas dari sisi keuangan, sehingga sektor keuangan menjadi tidak stabil. Oke. Neraca pembayaran semakin buruk ya, karena dari dampak globalisasi, kemudahan dari mobilitas SDA, SDM, sumber daya, kemudian investasi dari para investor baik dalam maupun luar negeri. Prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi buruk kalau tidak direncanakan, di planning, ya, dampak yang akan terlihat dari adanya globalisasi ekonomi justru akan memberikan hal yang negatif di dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang terakhir, dampak negatif dari globalisasi ekonomi yaitu pertumbuhan sektor industri lebih terhambat. Ya, kenapa lebih terhambat? Padahal sebenarnya globalisasi ini mempercepat kecenderungan. Nah, ini yang terhambat ketika kita tidak bisa bersaing, kita tidak bisa berkompetisi, ya, dengan begitu cepatnya perubahan yang ada di dalam sektor industri. Gitu. Oke, itu dari beberapa dampak yang negatif yang ditimbulkan dari adanya globalisasi ekonomi. Untuk berikutnya kita akan memahami tentang tantangan yang ada di dalam globalisasi ekonomi. Tantangan kita, karena memang tidak bisa kita menolak dari adanya globalisasi, tidak bisa. Ya, khususnya ekonomi tidak bisa. Tetapi kita harus bisa ya mawas diri, menjaga, melakukan tindakan antisipasi sehingga kita bisa tetap ya bertahan baik dari sisi perekonomian individu, keluarga, ataupun secara nasional jika kita melihatnya dari sisi negara. Semakin banyaknya sikap individualisme karena perkembangan itu lebih menghilangkan nilai-nilai sosial yang ada. Kita tidak membutuhkan orang lain, kita bisa berkembang sendiri. Sekarang sudah zamannya globalisasi, sudah mengglobal semuanya, sehingga sikap individualisme itu semakin banyak bermunculan. Apresiasi pada generasi muda, padahal kita tahu sendiri sebagai untuk menghargai jasa dari para pahlawan, kita menghargai sejarahnya, apa sumbangsih yang bisa diberikan dahulu. Nah, saat ini untuk golongan-golongan muda, generasi muda khususnya yang kita bilang sekarang generasi milenial, dengan begitu banyaknya perkembangan teknologi sosial media yang cukup bervariasi, sehingga apresiasi itu tidak diberikan kepada pahlawan-pahlawan yang dahulunya memberikan kontribusi pada negara kita. Tapi kecenderungan lebih, misalnya kita mengidolakan seperti artis atau selebgram dan sebagainya. Nah, itu kan apresiasi kita sudah menurun. Tuh. Pandangan kritis terhadap ideologi negaranya. Jadi sangat mengkritisi ideologi yang sebenarnya sudah tertanam nilai-nilai luhur dari Pancasila sendiri. Contoh yang sangat sederhana, Pancasila, ya. Nilai-nilai sosial kita, kehidupan bermasyarakat kita, itu sudah mulai luntur. Tantangan itu. Kemudian diversifikasi masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah bisa kita kelompokkan. Kita sudah mengkotak-kotakkan ya. Kelompok golongan menengah atas, ada yang menengah ke bawah. Itu sudah bermacam-macam dari segi profesi, dari segi katakanlah tempat tinggal, itu sudah semakin banyak diversifikasi masyarakat dengan
adanya globalisasi ekonomi, keterbukaan yang lebih tinggi. Memang dengan adanya globalisasi itu memang memberikan banyak ruang, ya, ruang bagi kita untuk lebih bebas, lebih bervariasi lagi, memberikan pendapat, memberikan tanggapan, ya. Sehingga memang keterbukaan yang lebih tinggi ini harus kita bentengi. Bagaimana tetap bertahan, ya, nilai-nilai ideologi negara tetap kita junjung tinggi. Itulah beberapa tantangan dari adanya globalisasi. Oke, untuk bahan tugas itu sudah Ibu sediakan di dalam e-learning tentang bagaimana di situ pro dan kontra di dalam globalisasi ekonomi yang berupa soal cerita sehingga lebih mengasah kita bermain peran di situ. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menginjak pada video pembelajaran di dalam globalisasi ekonomi. Semoga video pembelajaran ini sangat bermanfaat. Tetap semangat dan menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.